PJ Bupati Jepara dan Sekda Bupati Jepara nampak jelas apakah ketakutan, apakah melecehkan. Ini tipis, Mas. Apakah LSM ini memang peliharaannya PJ Bupati Jepara sama Sekda? Kalau memang iya, akan kami gugat. Diperintah oleh Sekda yang tidak ada undangannya. Ada apa ini, Saudara Sekda? Pelaku yang melakukan vandalisme di objek vital nasional demi hukum, Anda harus tangkap. Selamat datang di podcast Sadar Jepit Demokrasi Wahami Piro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore kali ini saya mengundang lagi Ketua Umum Yayasan LBH Indonesia Menggugat ke Jawa Tengah, ya, utamanya di Jepara, di kantor Korwil Jawa Tengah di Jepara. Teman-teman, hari ini atau sore ini kita akan membahas lagi lanjutan dari podcast sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Kita sudah banyak membahas tentang perjalanan advokasi LBH Indonesia Menggugat yang sejak di bulan Agustus kita sudah mendampingi teman-teman petani tambak di Karimun Jawa. Sejak awal kita sudah sampaikan bahwa kegiatan advokasi ini, ya, kita akan lakukan secara transparan, secara demokratis, secara bermartabat, jadi tidak arogan, tidak sporadis, dan tidak barbar seperti di daerah-daerah lain atau kelompok-kelompok lain gitu. Dan syukur alhamdulillah kami masih disupport oleh pengurus LBH Indonesia Menggugat di pusat, dan kami masih tetap concern akan mengawal proses-proses ini sampai tuntas. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengupas lebih detail perjalanan-perjalanan advokasi, dimulai dari kegiatan-kegiatan kemarin. Kita sudah melakukan diskusi publik, kita sudah melakukan diskusi-diskusi akademis di Jakarta, kita juga sudah melakukan komunikasi birokrasi ke kementerian. Kemudian terakhir kita komunikasi secara birokrasi melalui wakil rakyat kita di Komisi 2. Dan syukur alhamdulillah atas kedekatan Ketua Umum kami, Mas Gunawan, dengan salah satu tokoh nasional di Komisi 2 kebetulan, yang membidangi kegiatan-kegiatan kami kebetulan juga. Sebelumnya kami review dulu ya, bahwa kenapa kami teguh memperjuangkan teman-teman petani tambak? Karena mereka adalah existing kegiatan perekonomian budidaya yang didukung oleh Presiden. Ada perintah Presiden saat itu, yang dan perintah Kapolri juga. Perintah Kapolri, tembusan ke Kapolri untuk mengawal seluruh jajarannya, mengawal proses investasi budidaya udang ini sebagai manifesto pertumbuhan ekonomi nasional melalui daerah-daerah yang mempunyai daya dukung pola wilayah pengembangan budidaya udang. Yang kedua adalah mengenai peraturan. Jadi ternyata sebagaimana kita ketahui di Perda RT RW nomor 4 2003 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara, jelas bertentangan dengan Perda Provinsi nomor 16 tahun 2019, perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2010. Khususnya di pasal 78. Di sana dijelaskan bahwa Kabupaten Jepara merupakan masuk dalam pola ruang budidaya tambak udang. Nah, ini yang kami akan terus kawal terus. Jangan sampai masyarakat Jepara dibodohi, ya, tidak mau belajar, sehingga pemerintahnya yang bagian dari perwakilan dari masyarakat tidak bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang seharusnya bisa dilakukan. Bagaimana proses ada pertumbuhan ekonomi, membantu masyarakat, membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, ternyata seolah-olah dikebiri dalam bahasa kami. Untuk itu, sore hari ini kita akan bahas pelan-pelan dengan Ketua Umum kami, Bapak Haji Ahmad Gunawan,
Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, dan apa yang sebenarnya terjadi saat-saat yang seperti ini. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Gunawan, apa tanggapannya Mas mengenai apa yang sudah kita lakukan saat ini? Terima kasih, Saudara Sofyan Hadi selaku tuan rumah Korwil LBHIM Jawa Tengah. Saya dijamu dan disediakan waktu untuk sedikit berbincang masalah tambak Karimun Jawa dengan persoalan dinamika di dalamnya, yaitu tentang pro kontra dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan pemerhati lingkungan hidup maupun masyarakat yang mengatasnamakan sebagai kelompok pegiat pariwisata. Jadi Saudara Sofyan, bahwa pada intinya perjuangan kita ini sebetulnya belum dikatakan berhasil atau belum selesai, masih cukup panjang, bahwa dari rentetan peristiwa yang adanya lahirnya Perda tanggal 7 September ya, 2023. RT/RW 2023-2043 Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh PJ Bupati Jepara, ini kami sangat menyesalkan. Kenapa PJ Bupati Jepara dengan jajarannya sangat begitu getol untuk melahirkan ini dengan secepat kilat. Jadi saya akan urutkan bahwa kita mendengar adanya berita Perda ini akan ditandatangani adalah per 11 Agustus 2023. Itu katanya dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyal izin untuk ditandatangani Perda RT/RW Kabupaten Jepara. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, saat itu belum ada PJ karena jabatan gubernur itu habisnya tanggal 7 September. Nah, ini 11 Agustus sudah dikirimkan. Tanggal 29 Agustus 2023 kami diundang oleh atas nama gubernur, tapi diterima oleh Kabiro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Ya, di situ ada satu dialog bahwa kenyataannya kita memaparkan para petani tambak tidak pernah diajak terbuka untuk membahas masalah Perda tersebut. Nah, setelah itu tanggal 5 September surat rekomendasi gubernur untuk penandatangannya Perda turun. Celakanya Mas Sufyan, itu kurang 2 hari serah terima jabatan gubernur kepada PJ. Jadi gubernur itu sudah lengser di 7 September. Artinya apa? Tanggal 5 September itu sebetulnya sudah tidak efektif untuk berpikir tentang pemerintahan. Karena tanggal 7 September sudah mempersiapkan tentang serah terima jabatan yang dilantik oleh Presiden dari gubernur menuju PJ gubernur yang sekarang dijabat oleh Bapak Nana Sujana, ya, Komjen Nana Sujana. Artinya apa? Ada motif apa? Ya, ini yang kita perlu telusuri. Ini ada motif apa, ada kepentingan apa? Apakah memang sekedar hanya disodorkan, Mas Ganjar saat itu hanya sekedar melihat tanpa membaca menandatangani? Ini perlu kami tanyakan. Apapun, saya secara pribadi merupakan punya ikatan emosional kepada Mas Ganjar selaku gubernur maupun sekarang sebagai baca pres. Setelah itu tanggal 11 September kita diterima oleh Mas Hendro Yahman, ya, selaku anggota DPR RI Komisi 2 yang membidangi pemerintahan, mitra kerjanya termasuk Menteri Dalam Negeri, ya, KSP, Ombudsman, ya, terus mitra kerjanya juga BPN ATR dan sebagainya. Nah, itu kami diskusi. Beliau menegaskan ketika ada sebuah perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, itu demi hukum batal. Apalagi ini Perda RT/RW.
Perda RT RW adalah perda top down yang tidak bisa berangkat dari bawah. Dia dari atas. Ya kan? Itu kata beliau selaku wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang sekarang duduk di Komisi 2 DPR RI, lembaga tinggi negara. Artinya harus hati-hati ya Mas. Harus hati-hati nih, harus ya kan? Kalau ini nanti memang direkomendasikan oleh Komisi 2 secara rapat dengar pendapat yang akan diterima, mungkin kapan jadwalnya, kita nggak tahu, bahwa kalau ini melanggar, demi hukum harus batal. Ya kan? Supaya apa? Supaya tidak terjadi presiden buruk. Legasi yang sangat buruk terhadap peraturan-peraturan di pemerintahan daerah seluruh Indonesia. Terus akhirnya apa? Dengan upaya Saudara Indro Yaman, ya ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indro Yaman selaku sahabat kami dari alumni GMNI, ya kan, bahwa beliau mempunyai satu keseriusan membantu rakyat Karimun Jawa supaya tidak terpecah belah. Nah, ini saya titip pesan juga untuk teman-teman yang kebetulan di dapil beliau, di dapil Lampung, dengan adanya sosok Mas Indro Yaman ini bisa dibantu, ya kan, atau bisa melanjutkan program-program beliau karena beliau ini nyalon lagi untuk bisa menanyakan hal-hal yang sifatnya seperti ini kepada beliau. Beliau sangat terbuka. Ini satu keberuntungan untuk masyarakat Lampung ya, yang di bawah naungan anggota DPR RI seperti Mas Indro Yaman dari PDI Perjuangan. Terus akhirnya dengan inisiatif beliau tanggal 29 September Komisi 2 lengkap mengadakan kunjungan kerja spesifik di kantor Kanwil BPN ATR Jawa Tengah, mengundang kami selaku perwakilan tambak dan stakeholder Forkompinda Provinsi dan Forkompinda Kabupaten Jepara. Sayangnya sekali lagi, PJ Bupati Jepara dan Sekda Bupati Jepara nampak jelas apakah ketakutan, apakah melecehkan. Ini tipis, Mas. Atau mungkin dianggap tidak begitu penting aja. Nah, kalau tidak begitu penting berarti melecehkan. Oh begitu. Dia melecehkan lembaga tinggi negara yang dipilih oleh rakyat. Dia itu ASN, dipilih oleh gubernur, dipilih oleh menteri dalam negeri. Ya, ini patut kami nanti masyarakat Jepara akan merekomendasikan untuk dievaluasi kinerjanya. Ya, betapapun saudara Edi ini sahabat saya, Mas, sahabat kecil saya, sahabat SMP saya, satu kelas lagi, ya kan? Jadi ternyata kalau persoalan hukum kita nggak tebang pilih, kita kan punya sejarah Ratu Sima ya di sini. Jadi itu harus kita terapkan. Kalau memang salah harus berani gentle mengatakan salah. Ini kan cara kita mengingatkan mereka juga. Ya, kata Bung Karno, kita harus bisa satunya kata dan perbuatan. Kalau memang wani, ya coba beti gitu loh. Kalau wedi ya coba wani lah. Kita ini kelompok yang wani, coba beti gitu loh, ya kan. Jadi termasuk Sekda juga kita evaluasi, dia kan ASN. Kami akan telusuri apakah PJ ini dijerumuskan oleh Sekda atau dua-duanya memang berskenario untuk menjerumuskan Gubernur Jawa Tengah. Nah, ini akan kita telusuri dengan permohonan kita dalam waktu dekat kita akan melakukan RDP. Setelah tanggal 29 itu, Mas, di Semarang kemarin itu, Mas Sofyan juga ikut datang, ternyata ada kelompok yang tidak diundang, ikut hadir, yaitu kelompok penggiat pariwisata katanya. Padahal nanti akan dikasih satu ruang tersendiri, momentum tersendiri ketika nanti kita RDP dengan otonomi daerah atau dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Ada apa ya. Tapi dia nggak sabar, setelah kami tanya, katanya dari salah satu oknum peserta itu mengatakan ini perintah Sekda. Jadi diperintah oleh Sekda yang tidak ada undangannya. Ada apa ini saudara Sekda? Artinya perintah ini apakah mereka anak buahnya atau ya kurang tahu. Apakah LSM ini memang peliharaannya PJ Bupati Jepara sama Sekda? Kalau memang iya akan kami gugat Anda.
karena itu tidak masuk dalam satu Seolah-olah ada konspirasi gitu ya. tidak masuk dalam satu nomenklatur ya di dalam APBD maupun kinerja yang diputuskan oleh DPRD. Yang bersangkutan saya tanya, Anda kesini atas perintah siapa? Undangan apa siapa? Di perintah Sekda katanya. Ini laporan dari Pak penerima tamu di biro di BPN ATR Jawa Tengah dan dari staf kita atas undangan Sekda katanya. Nah ini ada apa? Ya ini makanya dari hasil kemarin nampak kita berbahagia sekali. Kita akan dilanjutkan kunjungan atau undangan berikutnya melalui RTP yang akan diundang. Coba sebentar Mas. Jadi apa sih hasil atau kesimpulan di kunjungan spesifik di BPN Kanwil Jawa Tengah kemarin sampai membuat mereka ketakutan sehingga masuk tanpa undangan saja memaksa masuk gitu? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa nampak ada satu kekhawatiran bahwa ini kami dikira membuat satu kong kali kong dengan Komisi 2 ini kan pemikiran yang jahat sekali. Ya, kesimpulannya di rapat kemarin bahwa perda jangan dijalankan dulu. Kita perlu adanya diskusi dan kita perlu adanya dengar pendapat kembali kepada semua pemangku termasuk provinsi, kabupaten dan para petambak maupun penggiat pariwisata. Nah, persoalan waktu kita nggak tahu, ya gitu kan Mas. Jadi saya kira mungkin selanjutnya akan kita simpulkan di dalam diskusi ini apa langkah-langkah ke depan kita gitu, ya kan. Kurang lebihnya itu mungkin kita lanjutkan setelah adzan atau bagaimana. Baik, terima kasih. Tadi sudah kami gambarkan, kami simpulkan bahwa kita sudah berupaya melalui pendekatan-pendekatan advokasi yang demokratis sebenarnya. Ya, pertemuan di BPN ATR Kanwil Jawa Tengah itu adalah agenda formil yang bisa yang nantinya juga akan diekspos di channelnya DPR RI ya, parlemen sudah ada kemarin. Artinya masyarakat kan akan melihat juga ya, disampaikan secara terbuka. Kita tidak pernah melakukan gerakan-gerakan terselubung yang kemudian seolah-olah konspirasi menjatuhkan satu dan yang lain, kan tidak. Betul. Oke Mas, kita cut dulu, kita dengarkan adzan sholat asar dulu, nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih, kita sambung lagi Mas Gunawan. Jadi tadi kita terakhir apa yang jenengan sampaikan tadi bahwa kegiatan di Komisi 2 yang diselenggarakan di BPN ATR Kanwil Jawa Tengah kemarin belum bisa disimpulkan, namun catatan-catatan dinamika diskusi pada saat itu akan dibawa ke Komisi 2 begitu ya Mas ya? Ya, betul. Terus apa kelanjutan advokasi selanjutnya kita Mas? Ya, jadi saya juga akan memberikan satu warning kepada Forkopimda Jawa Tengah ya, yang saat ini dijabat oleh PJ Gubernur. Kami kemarin tanggal 11 September juga dapat surat dari pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur ini. Pada intinya mengatakan bahwa perda ini sudah diundangkan ya untuk kuasa hukum dari petani tambak ini silakan untuk melakukan satu permohonan upaya hukum untuk keberatan atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 31, ya kan? Atau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Yaitu yang tanda tangan di sini Sumarno SEMM selaku Sekda Jawa Tengah. Tembusannya Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah sebagai laporan, ya kan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, ya kan, terus Direktur Produk Hukum Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Asisten Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bupati Jepara, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, dan kami selaku tim pembela. Ini sama aja
Sekda provinsi ini ibaratnya mengatakan demikian. Proses kekeluargaan, proses musyawarah mufakat itu sudah tertutup untuk kalian. Silakan kalian mengambil senjata kalian masing-masing. Oke. Ya kan? Artinya apa? Kalau kami sebagai orang akademisi, otomatis kami akan melakukan satu upaya hukum yang benar. Tapi kalau ini diterima oleh orang-orang seperti petani tambak, karena sama aja sekda ini menyuruh bawa parang sama celurit. Oke. Kan seperti itu. Nah, inilah yang kami sesalkan gitu loh. Walaupun sebenarnya Iya. LBH Indonesia Muda sebagai yang isinya juga praktisi hukum, Ya. hal itu ya hal biasa. Biasa seperti ini. Kita judicial review juga biasa, kita Ya, upaya hukum betul. yang lain juga biasa. Biasa. Tapi kalau bisa kan memang kita ada cari celah bagaimana penyelesaian masalah ini secara demokratis, begitu Mas. Nah, ini kan produk politik Oke. yang menentukan nasib rakyat banyak, rakyat Jepara loh. Secara keseluruhan, kebetulan kan fokusnya pelarangan tambak. Belum tentu Perda RT RW ini akan berkeadilan untuk masyarakat secara keseluruhan. Ya kan? Ada satu sumber dari segala sumber hukum kan Pancasila. Saya sudah katakan berulang kali. Kalian musyawarah, mufakat, gotong royong. Tapi kenyataannya enggak. Ini ilmu pengeyelan. Merasa berkuasa akhirnya mengeluarkan surat seperti ini. Nah, ini juga perlu mendapatkan satu evaluasi dari pimpinan kita yang di DPR RI. Tapi untuk kemarin Sekda. Mas, ya, kalau tidak salah. Sekda nggak hadir loh waktu Tidak hadir. tidak hadir. Tidak ada perwakilan. Biro hukum nggak hadir. Ya kan hanya ini dinas PUPR sumber daya air yang hadir ini nampaknya. Yang menarik kan pada saat kita sama-sama lihat postingan pernyataan terakhir Wakil Ketua Komisi 2, Pak Yanuar kalau tidak salah. Ya, Yanuar Prihatin. Ada statement yang menarik dari kata-kata beliau adalah bahwa kunjungan kerja spesifik kemarin dan dengan segala macam dinamikanya belum bisa disimpulkan satu. Ya. Yang kedua adalah diharapkan sebenarnya bisa dilakukan harmonisasi antara pihak pro dan kontra. Gitu. Ya, petani tambak dan pegiat pariwisata. Ya. Dan juga leading sektor di pemerintahan Kabupaten Jepara. Gitu. Ya. Karena di mana saja ya sebuah produk undang-undang atau peraturan pasti ada titik lemahnya, gitu. Ya, itu betul. yang menarik itu, Mas. Ya, itu sangat jelas. Artinya beliau berhati-hati dalam sebuah memberikan satu keputusan. Kebijakan ini adalah produk politik. Itu kewenangan beliau. Okay. Beliau nanti selaku anggota Komisi 2 akan memanggil Menteri Dalam Negeri, Cekyu Otonomi Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Cekyu Dirjen Bina Pembangunan di daerah, ya kan, bersama-sama mungkin akan membahas tentang ranperda yang sudah diputuskan terlanjur menjadi perda. Ini kan produk politik. Jadi kalau produk politik ibaratnya itu sebuah keputusan yang harus dijalankan. Sangat berbahaya sekali kalau produk politik ini dilahirkan melalui sebuah kesalahan-kesalahan gitu loh, ya kan. Untuk itu, ya kan, saya juga mengkritisi kemarin belum saya lanjutkan. Anggota DPR RI Komisi 2, Lembaga Tinggi Negara, kunjungan spesifik itu berdasarkan kepingin dekat dengan konstituen atau yang diwakili, yaitu melalui pinjam kantor di kantor BPN ATR Jawa Tengah, Kanwil. Namun sayang, eksekutif dari Forkompinda Provinsi, eksekutif dari Kabupaten Jepara melakukan sebuah inferioritas, gampang ke nyepelek ke. Kalau saya katakan sebuah penghinaan sebetulnya. Jadi Kapolda diwakili oleh seorang kompol, ya kan? Pangdam diwakili lumayan nih seorang letkol. Letkolnya adalah letkol bagian ini, bagian yang hitung-hitungan duit itu bagian apa namanya? Aslop ya, semacam logistik, bagian logistik. Jadi seorang letkol mewakili Pangdam, ya kan? Sekda nggak hadir, ya. Hanya di AS2. Enggak, Sekda provinsi nggak hadir, Biro Hukum nggak hadir. Hanya yang hadir itu adalah Kepala Dinas PU
dan pembangunan air ya. Apa ini? Kalau nggak salah saya lihat ini kemarin beliau hadir nih, saya lihat. Nah, ini Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah itu ikut hadir. Nah, yang ngeri lagi pemerintahan Pemda Jepara, PJ Bupati tidak hadir, Sekda tidak hadir, dia wakili AS2 yang tidak tahu menahu tentang persoalan perda ini, gitu. Kalau saya sebagai orang politis, sebagai orang gerakan, anggota DPR RI Komisi 2, lembaga tinggi negara ini dilecehkan oleh para pejabat eksekutif. Nah ini, saya akan sedikit mengambil kesimpulan sementara teman saudara Sofyan. Ya, gimana? Saya selaku pribadi kan berteman dengan Mas Ganjar, ya kan. Oke. Yang kebetulan satu wadah di partai politik, yang kebetulan saat ini saya sebagai tim ses relawan yang tergabung dalam Gaspol GP 2024. Pusat kantor sekretariatnya pusat aja di tempat saya, di kediaman saya. Kedua, saya Dewan Pakar di situ selaku plus Dewan Penasehat. Kalau saya melihat dengan dijerumuskannya teman saya ini yang akan menjadi baca pres, saya kan harus mengingatkan, Mas. Selaku teman kan seperti itu, harus tidak sekedar menemani dikala dia senang. Kalau dia ini akan dijerumuskan harus diingatkan. Seperti contoh kemarin, pas kecelakaan di Bawen, itu tim kreatifnya Mas Ganjar itu mengangkat secara vulgar foto-foto kecelakaan itu, tanpa harus diedit, tanpa di-blur, tanpa apa. Saya peringatkan itu melalui Gaspol Ganjar Gaspol 2024 di akun Twitter. Alhamdulillah dalam hitungan jam langsung di take down itu. Ya itulah contoh-contoh memperingatkan bahwa Mas Ganjar di Perda RT RW ini dijerumuskan. Tidak lagi diduga ini, dijerumuskan oleh Sekda Jepara, oleh PJ Bupati Jepara, atau oleh tangan-tangan yang mempunyai kepentingan persoalan Karimun Jawa. Kalau saya melihat benang merahnya yang selalu diucapkan Sekda Edi Jatmiko, dia selalu koordinasi dengan Menko Marves, selalu koordinasi dengan Menko Marves. Saya bukan menuduh untuk Pak Luhut loh ya. Ya. Tapi setiap kali dia menguatkan tentang perda ini cacat formil dan cacat hukum, dia katakan, saya sudah koordinasi dengan Menko Marves, saya sudah koordinasi dengan Menko Marves. Ya kan? Rakyat Jepara ini mempunyai kedaulatan dengan adanya otonomi daerah. Ya, hargai dengan kedaulatan rakyat Jepara, salah satunya di Karimun Jawa. Nah, kalau sampai besok kita diundang oleh Komisi 2, RDP ternyata masih ada jalan buntu, kami selaku kuasa hukum dari para petani tambak tetap akan berusaha untuk melakukan mediasi dan upaya hukum yang lain. Tapi kalau ini sudah diketemukan dengan telak bahwa ini adalah melanggaran peraturan di atasnya, saya yakin Komisi 2 ini bukan orang-orang bodoh. Ya, anggota DPR RI yang ada di Komisi 2 ini adalah orang-orang yang teruji. Ya. Bisa terpilih di situ kan teruji, Mas. Ya kan? Saya yakin pasti akan membatalkan perda tersebut. Untuk itu saya mohon maaf pada Mas Ganjar. Jangan cepat-cepat percaya kepada bawahannya. Ini saya kritik otokritik kepada sampean yang kebetulan sekarang sebagai baca pres, ya, yang saya masih ada di dalamnya, saya satu rumah dengan Anda, ya. Tapi kalau melihat gelagat seperti ini, Anda tidak mau menerima kritik dari kami, ya saya akan berpikir lagi untuk pendukungan terhadap Anda secara pribadi. Tapi kalau partai apapun, saya punya wadah yang susah untuk saya harus keluar dari partai saya. Ya kan? Ini next ya, kita akan menjadi pembicaraan. Ini kritik, contoh yang telah saya sebutkan tadi, masalah medsos. Tim kreatifnya itu suka ngawur. Ya kasihan untuk Mas Ganjar. Untuk itu, saya mohon nanti untuk tim LBH kita mengajukan permohonan evaluasi kinerja PJ Bupati Jepara, Sekda Kabupaten Jepara, terus
Sekda Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Kabiro Hukum Provinsi Jawa Tengah, ya, untuk memberikan sebuah evaluasi, ya, yang berhak mengevaluasi siapa adalah Kementerian Dalam Negeri, karena beliau ASN posisinya, yang mengevaluasi siapa, artinya Itwil, ya, Inspektorat Wilayah, itu karena ASN posisinya. Nah, karena PJ adalah merupakan lex spesialis, merupakan tangan panjang pemerintahan pusat yang ada di Jepara, dia merupakan tangan panjang pejabat politik. Ya, kalau pejabat politik melahirkan sebuah produk politik, kita harus kenceng untuk mengevaluasinya. Sekali salah, ya seperti ini. Dulu ketika MA memutuskan dengan suara terbanyak, ya ini sudah menjadi konsekuensi logis. Mau nggak mau, suka nggak suka, ada terima. Nah, upaya apa yang akan kita lakukan? Nah, itulah berjuang di dalam politik dan hukum. Kira-kira demikian. Saya nambahkan sedikit, Mas. Ada informasi, ada sebuah anomali masyarakat yang dilakukan di Karimun Jawa kemarin, yaitu lokasi objek vital nasional dicoret-coret, Mas. Di palang-palang pakai kayu oleh kelompok masyarakat yang memusuhi keberadaan tambak. Seolah-olah Karimun Jawa ini miliknya, seolah-olah penyeberangan ini miliknya. Ini makanya saya pesan kepada APH, khususnya Kapolres Jepara sama penegak hukum yang lain, pelaku yang melakukan vandalisme di objek vital nasional demi hukum, Anda harus tangkap. Anda harus proses hukum seberat-beratnya untuk memberikan proses jera terhadap pihak-pihak lain yang berusaha merusak fasilitas negara dan kepentingan umum. Kira-kira demikian, Saudara Sufyan sebagai Korwil Jawa Tengah ikut memantau itu. Oke. Sebelum kami tutup, ya, saya ingin pendapatnya Ketua Umum menyambung juga atas dinamika terakhir-akhir ini yang terjadi di Karimun Jawa. Tadi kan Mas Gun menyebut ASN harusnya bertindak seperti apa, ya. Kami kemarin menduga juga ada satu oknum ASN yang bertugas di KUA Karimun Jawa. Inisialnya D, ya. Ternyata dia juga punya organisasi LSM, mengatasnamakan lingkungan hidup juga, Mas. Akar atau apa? Dia melakukan manuver-manuver yang luar biasa, bahkan arogansinya ini ditunjukkan melalui sebuah video di kantor kecamatan, di kantor desa Karimun Jawa, menekan-nekan pegawai di sana untuk menandatangani sebuah pernyataan untuk menutup kegiatan budidaya tambak. Ini menurut Mas Gun bagaimana pendapatnya, Mas? Kalau informasi terakhir saya dengar udah pensiun, ya, yang bersangkutan. Saya dengar udah pensiun. Persoalan udah pensiun atau belum, tidak pantas. Dia sebagai orang masyarakat menekan-nekan pejabat di sana atau petugas ASN di sana dengan gaya-gaya preman, itu gak ubahnya preman. Ya, harusnya mencontoh kami dari LBH Indonesia menggugat dialog. Ya. Kalau merasa itu betul tercemar, ajak dong dialog lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Ajak dong Kementerian KKP. Apakah sudah mencemari? KKP ini apakah selama ini sudah melakukan satu pembinaan? Kemarin anggota kami sudah dibuat permintaan, membuat pernyataan untuk dilakukan pembinaan. Sudah ada yang datang mewakili ke sana. Jadi untuk APH, ada orang-orang yang modelnya gaya-gayanya kayak preman, harus diusut. Kalian jangan takut dibayar APBN. Ya, untuk Polsek Karimun Jawa terutama, ya. Sama Kapolres Jepara, kalau ada orang-orang gaya arogan, camat ditekan-tekan suruh tanda tangan, kepala desa ditekan-tekan suruh tanda tangan, itu kepala desa geblek juga itu membuat pernyataan seperti itu. Kalian dipilih rakyat, ya, bukan dipilih orang per orang. Saya sampaikan kepada kepala desa itu, cabut itu pernyataannya. Kalau enggak akan saya proses, saya akan somasi. Ya, nanti Sofyan siapkan untuk somasinya itu. Ya, tapi saya bisa simpulkan, Mas, sekalipun surat pernyataan itu ditandatangani, clear bahwa video itu menggambarkan ada tindakan kekerasan secara psikis, pemaksaan dengan suara keras, ya. Sekalipun sudah ditandatangani, konsekuensi sebuah pernyataan, surat pernyataan, ya,
itu muncul dari interpersonal orang ya, dituangkan dalam bentuk tulisan secara sukarela gitu. Itu poinnya itu. Jadi ketika ada tindakan penindasan, pemaksaan, verbal maupun non verbal, clear, itu batal demi hukum menurut saya. Oh gitu. Ya udah, kalau memang memberikan pelajaran ya somasi saja. Somasi bahwa tata pemerintahan desa itu dia harus melindungi, mengayomi ya, menampung aspirasi masyarakat desa sesuai Undang-Undang tahun 2004 kalau nggak salah ya. Itu kan dia tidak bisa melakukan seenaknya seperti itu. Jadi kita tunggu sekali lagi, ayo kita diskusi secara kedewasaan, objektif, secara intelektual. Kalau perlu undang Kementerian Lingkungan Hidup dengan hasil labnya, KKP dengan hasil pembinaannya selama ini. Mereka kan dibiayai APBN kawan, ya kan? Jadi belum pernah ada penelitian perairan Karimun Jawa tercemar, ya. Nah ini nanti akan kita tunggu bahwa hasil kemarin di Pantai Bobi, hasil labnya dalam waktu dekat insya Allah akan keluar. Justru itu tugas saudara Sofyan selaku Korwil LBIM Jawa Tengah cukup berat. Ketika nanti hasil lab untuk yang diduga ada pencemaran limbah tambak udang, yang ternyata warnanya merah seperti limbah Tekstil, pabrik tekstil, cairan tekstil, kalau itu benar-benar terjadi, wah ini bisa rame. Kasihan itu yang diperalat-peralat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. iya banyak imbasnya itu. Ya, itu kalau sampai terbukti, semua elemen di Karimun Jawa akan bisa kena ketika Anda diduga melakukan sebuah kegiatan sabotase. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya saya pengen teman-teman yang tambah di masyarakat Karimun Jawa, kalian kembali lagi guyup. Datangi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan yang benar. Kalau memang mentok, lapor ke kami. Kami akan telepon kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Saya kira gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Komisi 2 DPR RI yang mungkin akan mengambil alih persoalan Perda RT RW Kabupaten Jepara ini tahun 2023 tahun 2043. Perjuangan kita belum selesai. Khususon saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Indro Yahman bahwa tetap mengawal kami walaupun Anda ada di Dapil Lampung, yang kami ucapkan untuk warga Lampung yang mendukung Mas Indro Yahman untuk menjadi anggota DPR kembali di pemilu 2024. Saya juga ucapkan terima kasih pada Mas Ganjar yang walaupun kami kritik, Anda tetap masih berkomunikasi dengan kami. Kecuali Anda menutup komunikasi, makanya kami tetap akan mengkritik Anda sebagai baca pres. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Tadi diskusi kita sudah lumayan panjang dari sesi 1, sesi 2. Kita akan sambung lagi sesi-sesi berikutnya yang lebih produktif, lebih mendidik masyarakat, khususnya Jepara dan masyarakat di medsos utamanya yang menonton dan masih menunggu setia video-video kami selanjutnya. Barangkali peristiwa yang terjadi yang kita advokasi di Karimun Jawa akan menjadi jurisprudensi kalau dalam bahasa hukum di wilayah lain barangkali juga akan terjadi. Bagaimana pertentangan sosial, bagaimana pertentangan hukum terjadi, dan itu terjadi dengan begitu saja, tidak ada kelompok-kelompok yang memberikan perhatian secara khusus. Sekian, terima kasih Mas Gun, tangannya di Korwil Jawa Tengah. Saya dijamu dengan luar biasa di Korwil Jawa Tengah. Ya, terima kasih, semoga nanti kita bisa menjalankan tugas dengan baik, kita diberikan kesehatan, bisa menuntaskan persoalan ini, mengawal masyarakat Jepara untuk bisa lebih baik. Mari kita tutup dengan slogan kita, Mas. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Podcast Sandal Jepit. Demokrasi Wani Piro.